teman-teman marketing, aku Andrea Henriette dan di episode ADS kali ini saya bersama Pak Frans akan membahas topik-topik yang menarik dan bisa disimak oleh teman-teman marketing. Ada banyak sekali influencer yang dia bergeraknya itu di bidang trading. Saya nggak bilang mereka mengkampanyekan ya Pak. Saat mereka melakukan siaran langsung, live atau apa, mereka itu sering sekali saya anggapannya itu flexing lah Pak. Flexing, ya banyak. Flexing yang mereka bisa dapat puluhan, bahkan ratusan juta. Sementara trading saham kripto itu tidak semulus itu dan tidak seindah itu. Betul. Kalau menurut Bapak, yang dilakukan influencer-influencer ini itu termasuk mengkampanyekan atau flexing aja? Yang pasti mereka punya tujuan UUD pasti dong semuanya ya kan. Selain daripada mungkin mereka ada hobi bikin entertainment di depan layar, saya yakin lah ada yang motif-motifnya dari mereka tentu untuk menambah saluran penghasilan lah gitu ya. Problemnya kan adanya di yang nonton ya, di teman-teman yang melihat konten tersebut merasa seperti apa nih gitu. Dan kalau saya lihat memang pada akhirnya belakangan ini bisa dibilang dalam berapa tahun ya, paling tidak seminimal-minimalnya sejak COVID lah. Meskipun sebelum COVID ada juga trennya, tapi abis COVID itu makin marak gitu ya. Kalau kita sebutnya mungkin spekulasi jadinya. Iya. Ya kan? Nah didorong oleh mereka yang memang punya resource untuk tampil sebagai influencer. Dan sekali lagi memang nggak semuanya, tapi kan memang media internet itu netral ya, semua ada di sana. Tergantung dari kita yang menggunakannya itu mau pasang filter atau enggak, gitu kan. Jadi banyak investasi yang kemudian di mulutnya bilangnya investasi. Padahal perilakunya spekulasi. Spekulasi, iya karena ada beberapa influencer yang mereka juga memilih untuk buka kelas Pak. Oke, banyak. Kalau buka kelas sebenarnya nggak ada masalah ya. Banyak yang dari dulu tuh buka kelas dan menurut saya bagus-bagus. Ada yang kelasnya online, ada yang kelasnya offline. Nah, cuman balik lagi ke calon muridnya nih. Ketika dia mau ikut kelas itu motivasinya apa? Contoh misalkan influencer itu flexing. Hak-hak dia juga sih dia mau flexing. Tapi orang yang kemudian jadi si muridnya, yang daftar kelasnya atau akademinya, motifnya apa? Kalau dia ngelihat, iya soalnya saya ngeliat keren, ya kan? Dia udah sukses. Karena A, B, C, D. Saya merasa kalau ikut kelasnya dia, saya bisa sukses. Jadi terpancing gara-gara flexingnya dia. Iya. Nah menurut saya itu yang kurang tepat sih. Iya, karena beberapa orang menganggap investasi atau apa trading itu supaya kaya Pak. Nah jadi mereka trading biar kaya gitu. Miris, karena saya juga adalah di teman-teman sekitar gitu ya yang saya perhatikan. Meskipun spekulasi dia bukan di investasi. Jadi tercemar gitu loh. Yang harusnya bidang itu, trading itu ataupun investasi itu yang harusnya memang punya nilai-nilai positif, kemudian tercemar, didorong terus-menerus, dikampanyekan terus-menerus secara yang angle yang kurang pas. Jadi orang akhirnya berpikirnya, oh kalau kita mau cepet kaya, kesanalah jalannya. Iya, itu yang saya tanyain ya kan? Pak. Nah kan pada akhirnya apa? Itu kan jadi rumus spekulasi kan. Jadi kalau mau cepet kaya, lo harus kayak gitu tuh. Nah, ya kan? Padahal jadi, harusnya kan berproses ya. Waktu zaman saya, Andrea dan teman-teman, di tahun-tahun waktu saya masih kecil lah ya, tahun 90-an, itu belum ada internet. Kalaupun ada masih yang nunggunya lama banget tuh. Teman-teman yang masih muda sekarang itu sebenarnya jangan melupakan sejarah, tengok ke belakang, belajar sama yang generasi terdahulu, dengerin cerita mereka bagaimana kehidupan sebelum eranya internet. Kenapa? Karena internet itu kalau kita tarik garis itu ya, ini sekarang 2025, 25 tahun. Jadi rentang 25 tahun itu bisa dibilang baru satu generasi. Hah? Baru satu generasi. Maksudnya satu generasi gini, kan kalau misalkan orang nih dari 0 sampai 25 tahun, itu baru gede. Oh iya. Dalam istilah teknologi ya 25 tahun itu baru gede. Jadi internet ini masih sangat muda. Kita sebagai yang pakai usia milenial, setelah milenial berarti kan Gen Z ya. Kita ini dibuat nyaman dengan teknologi, dengan internet ya kan. Sehingga kita gak pakai kacamata lagi. Semua dikonsumsi, semua dianggap benar, semua dianggap begitu kita, apalagi dia flexing. Flexing tuh rumus zaman dulu sebenarnya sebelum zaman internet. Oh ya. Sekali lagi flexingnya nggak salah, tapi menggunakan metode flexing sebagai satu-satunya cara nge-guide dan orang yang ke-guide akhirnya masuk karena flexing only, itu yang salah sebenarnya. Ada yang pernah dengar gak cerita tentang Pipo versus Embro? Nah jadi ceritanya gini, ini kita bayangin sama-sama gitu. Di suatu desa ada seorang kepala desanya yang mengeluarkan suatu proyek bahwa desa ini memerlukan air.
dan dilakukan sayembara kepada 2 orang yang mau bekerja untuk mencari air, mengambil air dari mata air di gunung untuk ke desa agar karena sumurnya kering gitu. Jadi harus dibawa bolak-balik gitu ya. Dan setiap ember berisi air akan diberikan uang tentunya, pekerjaan. Nah, daftarlah 2 orang ini. Yang satu badannya besar, namanya Embro. Yang satu badannya ya kurang besar lah, kurus gitu ya. Namanya Pipo gitu kan. Di awal-awal mereka bekerja dengan giat dan tentunya mendapatkan uang itu sesuatu yang menyenangkan kan. Akhirnya karena merasa wah ini pekerjaan yang mudah karena hanya bawa ember isi air lalu dapatkan uang, ya kan? Semangat dong. Nah, akhirnya semakin giat uangnya semakin banyak. Di satu sisi si Embro yang berbadan besar dia berpikir bagaimana caranya saya untuk membesarkan penghasilan saya. Apa yang dia lakukan? Embernya dibawa jadi 2, ya kan? Tadinya cuma 1. Wah iya benar juga nih. Jadi lebih banyak air yang dibawa, uangnya juga lebih banyak. Lalu dia berpikir lagi, saya masih badannya besar nih, 2 saya bisa lebih. Embernya diperbesar, ya kan? Iya. Nah sehingga air yang dibawa lebih banyak, tentunya uang juga lebih banyak. Itu Embro. Bagaimana dengan si Pipo yang badannya mungkin lebih kurus? Ya ototnya nggak ada gitu kan. Aduh dia mulai kecapean. Wah kalau seperti ini terus, aduh saya bisa nggak bisa dapat uang lagi nih. Lalu dia berpikir bagaimana caranya agar saya bisa tetap membawa air ke desa, tetap bisa menghasilkan uang dengan kondisi saya seperti ini. Dia berpikir lalu akhirnya dia mendapatkan ide. Bagaimana kalau air itu bisa mengalir setiap saat ke desa? Gimana caranya ya? Lahirlah ide tentang pipa. Gitu. Nah, tentu ide itu kan baru lahir ya. Pipanya belum terpasang. Sehingga yang dia lakukan adalah sambil dia kerja dengan kemampuan dia apa adanya, dia bekerja lembur untuk membangun saluran pipa air, ya kan? Dari gunung ke desa. Waktu berlalu dong, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan ketika dia membangun itu, ingat ini adalah dunia di mana pipa belum ada. Saluran pipa belum ada. Apa yang diomongin sama orang lain? Tetangga, saudara mungkin, teman-teman di kafe, di bar. Mereka tentu ketawa dong. Lu lagi ngapain? Ya kan? Kalau mau itu kerja dong yang benar. Ya kan? Gitu. Ya, tapi dia abaikan itu semua dan singkat cerita pada akhirnya setelah berbulan-bulan saluran pipanya jadi. Nah ini moment of truth. Ya kan? Jadi gak nih, keluar gak nih? Ketika akhirnya dia coba buka, dan ternyata airnya mengalir. Ya kan? Nah sejak saat itu si Pipo terus mendapatkan uang. Sedangkan bagaimana dengan si Embro? Si Embro tadinya kan dia hebat, besar ya kan? Dia kaya lebih cepat di awal. Nah tapi kemudian lama-kelamaan semakin hari semakin lama tubuhnya semakin capek juga. Dan akhirnya dia tidak lagi sanggup. Dia tidak lagi muda, ya kan? Satu saat dia kesandung jatuh dan akhirnya yang awalnya dia bisa beli bir di kafe, di bar, ya kan? Wah, hahaha hihi. Dan dia tetap berpikir bahwa begini caranya udah benar nih, gue bisa kaya, kira-kira seperti itu. Ya kan? Tapi kemudian akhirnya setelah tua jatuh dan dia, iya ya, gue nggak bisa gini terus selamanya. Gue bisa capek, gue bisa sakit, gue bisa pensiun. Dan di ujung tentunya yang kaya adalah si Pipo. Ya, si Embro akhirnya kembali yang tadinya badannya besar lama-lama kan kecil juga, tua. Ya kan? Nah, ini adalah story. Memang ini fiksi ya. Tapi ada pesan di sini gitu loh. Sebenarnya Pipo dan Embro ini mau bicara, mau cerita tentang tidak selamanya kita bisa bekerja begini-begini aja hanya mengandalkan otot gitu loh. Kita harus bekerja yang kita bicaranya sistem. Tapi itu kita bahas di next point-nya. Tapi kalau kita mau lihat kembalikan ke spekulasi itu gini. Banyak orang yang berpikir saya mau kaya cepat. Dia lupa bahwa ada proses yang dia harus kerja gitu loh. Ya kan? Embro aja ngerti dia harus kerja. Meskipun kemudian ada layer 2-nya lagi. Kerja aja gak cukup. Mau harus berpikir tentang buat apa sih sistem kerja. Nah, tapi di awal kan kita bicara dulu tentang spekulasi. Banyak orang yang berpikir bahwa saya mau kaya cepat. Ini saya gak ngerti dari mana datangnya dia mau berpikir gitu loh. Karena di zaman-zaman dulu, jangan-jangan ya tadi bicara soal internet. Iya, flexing itu. Kita nih dipengaruhi oleh sosial media yang mungkin kurang bertanggung jawab dan kitanya juga begitu saja mudah menerima konten, ya kan, yang mungkin kurang mendidik. Akhirnya kita terpengaruh
mudah-mudahan ya generasi-generasi muda cukup kuat menghadapi godaan itu. Kalau nggak bahaya nanti ke depan. Iya, Semua benar. berpikir saya mau cepat kaya. Kalau mau cepat kaya spekulasi aja. Baik di dunia investasi maupun di dunia kerja. Dunia kerja juga banyak spekulasi loh. Oh iya. Banyak. Ini terjadi di luar negeri. Ambil contoh. Andrea pinjam KTP dong. Ya ini nanti buat project apa. Ini terjadi nih. Ada berita kalau mau dicari gitu ya. Para pekerja yang dari Indonesia ke luar negeri. Ada beberapa yang kena jebakan. Dipinjam KTP-nya. Identitasnya ternyata dipakai untuk putar uang. Ujung-ujungnya malah yang punya KTP yang kena. Karena apa? Karena wah uang gampang nih. Cuman minjemin KTP dapat. Tapi dia mungkin nggak berpikir jauh, nggak nanya mungkin ya. Ini sebenarnya buat apa? Mekanisme bagaimana dan sebagainya. Ya kan? Karena apa? Karena diiming-iming. Itu termasuk Ponzi nggak sih Pak? Itu sih termasuk penipuan. Oh scam Iya tapi kan? bukan Ponzi ya? Kalau Ponzi kan yang Piramida, rekrut ya. Nggak ada bisnisnya, nggak ada produknya. Kalau pertumbuhan jaringannya stop, nggak rekrut, maka nggak ada uang masuk yang baru. Nah itu baru Ponzi. Oke. Gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan lah ya. Maksudnya ini prolog awalnya sebelum nanti kita mau bicara tentang sistem. Ini kan seri ADS nih. Jadi teman-teman perlu tahu bagaimana saya bisa ke arah sana. Nggak cuman kerja gitu loh. Jangan spekulasi. Ya, spekulasi dikit-dikit boleh lah kalau Anda sudah kelebihan uang, ya kan? Oke. Ada Prof Gema, dia sendiri yang ngomong, jadi kita boleh ngutip lah. Kadang-kadang saya punya hasrat untuk gambling ya, gitu. Tapi kan dia udah punya uang, Iya. no problem dong, Iya. ya kan? Dan dia tahu bagaimana risk management. Berapa porsi sih yang harus saya mainin gitu, yang nggak merugikan saya dan ya perhaps orang lain. Ya anggaplah uang dingin lah ya. Betul. Tapi saya tuh sering banget yang mengutip kata-kata ini adalah mereka-mereka yang flexing di dunia trading, Pak. Mereka sempat bilang begini. Seandainya kamu kerja let's say lah kamu kerja sebagai admin. Lalu kamu mendapat uang 5 juta. Kamu tidak akan mungkin mendapat uang 100 juta jika kamu masih intinya kalau kamu tuh standar kerjanya tuh masih di angka 5 juta. Jadi misal saya DJ saya dapat 20 juta satu bulan. Kalau kamu mau dapat 100 juta satu bulan, kamu nggak bisa stuck di DJ terus karena di DJ kamu mentok segitu. Jadi sebenarnya tujuan orang kerja itu cari uang, cari pengalaman, cari nama atau apa? Saya pernah baca buku The Cash Flow Quadrant dan Rich Dad Poor Dad karangan Robert Kiyosaki. Saya rekomen buku itu teman-teman baca kalau masih punya waktu buat baca gitu ya. Nah di situ diajarin dan saya setuju kita kerja nggak boleh tujuannya buat cari uang. Oh, Agak aneh memang karena UUD kan semua UUD gitu iya. ya. Nah tapi setelah baca dan berapa tahun ya berarti ya? 20 tahun lah berarti ya. Saya jalanin terus. Saya setuju sih bahwa kalau kita bekerja sebaiknya tujuannya jangan buat cari uang. Agak sulit dicerna sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya maksud poinnya gini, kenapa jangan tujuannya cari uang? Karena kalau kita tujuannya cari uang, kita tuh jadi kayak diperbudak sama uang. Itu yang pertama. Dan motivasi kita jadi salah. Jadi yang benar gimana? Kan kita butuh uang. Ya, tempatkanlah uang bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai efek samping. Oke. Nah, ini baru beda nih. Kalau dari pengalaman saya 20 tahun ini, saya melihat dari yang melakukan di bawah, di samping, di atas, di kanan, kiri. Orang-orang yang bekerja mencari uang itu selalu dia mentok di situ aja. Nggak berkembang. Nggak ya? berkembang. Oke. Tapi kalau orang yang bekerja seolah-olah seperti tidak membutuhkan uang, anehnya dia berkembang. Dia bertumbuh. Dia naik jabatan, dia dapat promosi. Iya. Atau ya kalaupun dia ternyata keluar kantor, bukan karena dia nggak bernilai di kantor itu. Karena nilai dia mungkin sudah melampaui kantor itu. Oke. Kadang-kadang ada orang yang ngelihatnya gini gitu ya. Ini topik ini sebenarnya timbul dari pengalaman nyata saya juga yang ya dari lingkungan kanan kiri teman-teman gitu ya, yang masih struggling di sana gitu. Ketika orang lagi dalam posisi butuh uang, memang dia biasanya akan lakukan segala cara. Tapi gini loh, kita ini nggak boleh selalu kepepet. Kepepet itu harus dalam batas durasi waktu tertentu. Banyak orang yang bekerja dia nggak mikirin yang namanya sumber uang, Iya. Andrea. Dia cuma mikir, kemarin saya sempat nonton di salah satu YouTube ya, ngebahas tentang kota apa itu di Cina yang teknologinya maju, Shenzhen ya. Iya. Shenzhen ya. Nah di situ ada nggak tahu sekarang, cuman di video itu diceritain dulu pernah ada tren untuk kerja serabutan. Jadi anti mainstream lah. Mainstreamnya itu kerja
es pabrik dan lain sebagainya. Bahkan terkenal istilah 996. Kerja dari jam 9 pagi, selesai kerjanya jam 9 malam, selama 6 hari dalam seminggu. Nah intinya anti mainstream ini dia justru nggak kebalikannya. Dia nggak mau kerja. Dia nggak mau yang kerjanya 9 to 9, 6 day in a week gitu. Dia maunya kerja serabutan. Pokoknya gue dapat kerja 1 hari, happy 3 hari. Kerja gitu. Dan itu semua berkumpul di satu area di mana kalau ada kebutuhan tenaga kerja kasar, panggil. Mereka akan terima upah. Kayak gitu. Mereka tidur di jalan. Segala macam. Oke. Nah, kaitannya apa sama topik kita? Ketika kita ada di titik kerja butuh uang banget, kita harus paham bagaimana ngatur waktu dan ngatur ini sih mindset sih. Untuk jangan sampai mikirnya gini, kayak tadi di awal kan kita bicara spekulasi. Gue pengen ketemu satu golden ticket yang kalau gue dapet itu hidup gue berubah. Ini jebakan mindset. Gue hanya butuh satu momen di dalam hidup ini, golden ticket, di mana hidup gue akan berubah, gue gak akan miskin lagi selamanya. Padahal gak gitu sistem kerjanya. Ingat, ketika kita dapat jackpot, 1M deh. Oke. Bayangin, posisi kita udah bertahun-tahun bukan gak kerja ya, kerja serabutan, gak punya bisnis, temennya circle-nya gitu-gitu aja, dan selalu hidup di dalam kebutuhan BU terus-menerus selama bertahun-tahun, tiba-tiba dapat 1M. Pertanyaannya, apakah kemudian kita jadi kaya? 1M habis dalam berapa lama tuh? Nah itu saya baru mau bilang. Kayaknya kalau tidak diimbangi dengan mindset dan manajemen yang baik sih habis ya harusnya. Seberapa banyak pun uang triliunan pun sih habis itu. Kita mendoakan yang terbaik lah. Kita punya teman mendoakan yang terbaik gitu ya. Cuman kadang-kadang orang tuh gak bisa berubah kecuali dari dalamnya gak sih? Iya benar, kesadarannya sendiri. Dia nonton semua YouTube, dia baca semua buku, tapi menurut dia tetap suara dia yang paling benar kan? Iya. Ketika ada orang hina dia mungkin budak. Atau bukan budak, dia marah. Tapi dia budak dengan kebutuhan untuk perubahan dalam dirinya. Denial. Iya, ya kan? Dia selalu, ya gue kan begini soalnya karena begini gitu loh. Iya. Bukannya malah belajar. Ya banyak sekali tuh orang kayak gitu tuh. Tapi sebenarnya di dunia pekerjaan sendiri Pak, poin-poin apa sih yang biasanya menjadi bahan pertimbangan seseorang dipertahankan? Misalnya bisa si ini dapat promosi, terus si ini diberhentikan, itu tuh poin-poin pertimbangannya apa Pak? Itu sebenarnya saya ingat waktu saya kerja di kantor dulu di percetakan. Apa yang membuat teman saya di saat-saat terakhir itu mau memberikan saya promosi. Ya, saya belum pernah nanya langsung ke dia gitu. Tapi saya ngebayangin karena di sana saya cukup berprestasi. Oke. Maksudnya gini, kita simpel aja deh. Kalau kontribusi kita terhadap kantor itu besar, masuk akalnya kita dipertahankan atau kita direm, kan gitu. Ya dipertahankan dong. Pertahankan pasti. Sekarang kalau posisi kita bos deh, ada tim 2 orang nih, yang satu rajin, bukan cuma rajin, dia itu inisiatif, dia itu kreatif, dia itu bisa memberikan ide-ide yang iya benar nih, ya kan? Dan dia bukan cuma ngomong doang, dia kerja juga. Yang satunya lagi cuma mengerjakan apa yang dikasih tahu. Jadi beda tuh. Beda. Yang satu over expectation, yang satu extra, yang satu ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Gitu ya. Nah, kalau si perusahaan ini sedang terkena potensi harus layoff, ya perampingan karyawan dan sebagainya, kira-kira yang akan dipertimbangkan untuk digeser duluan yang mana? Yang ini, yang cuma cukup aja kan? yang ala kadarnya yang lah. ala kadarnya kan. Ya kecuali ada lagi yang di bawahnya itu yang malas-malasan dan sebagainya. Tapi kalau dia punya nilai, punya kreasi, logikanya simpel. Kalau perusahaan itu masih mau eksis, masih mau berkembang dan sebagainya, dia butuh orang yang seperti apa sih? Kan gitu. Iya. Ya kan? Jadi ini kan sebenarnya balik lagi menjawab pertanyaan, ya kita ini harus punya nilai. Harus nunjukin nilai itu, harus berbagi nilai itu. Dalam konteks perusahaan juga sebenarnya sama Andrea. Perusahaan yang berkembang itu nanti yang punya nilai gitu loh. Nah, tapi Bapak sendiri ini kan juga memiliki perusahaan API. Nah, nilai apa sih Pak? Maksudnya nilai apa yang API bangun, ya katakanlah. Nilai yang API bangun di industri pemasaran properti. Nah, kenapa dan menurut Bapak pasti kan Bapak mempertimbangkan nilai ini pasti ada latar belakangnya dong. Nah, kenapa nilai yang Bapak pertimbangkan ini jadi solusi yang penting? Dari awal perusahaan ini berdiri selalu pondasinya itu bukan uang. Oke. Tapi nilai. Sekarang nilai apa yang mau dibangun nih sama agency ini?
Nomor satu yang paling utama sebenarnya karena saya dulunya adalah orang marketing, keinginan terbesarnya adalah bagaimana marketing itu terbangun nilai-nilainya dia sebagai seorang agent properti. Kok gitu? Secara realnya seperti apa nih biar teman-teman lebih paham gitu ya. Dulu waktu saya jadi agent, baik di multi level maupun di asuransi, saya menemukan suatu kenyataan sama seperti Embro. Kita ini hidup di dunia yang pakai otot lah. Kita kerja, cari closing, pergi dari timur ke barat, nggak mudah loh. Saat-saat menghadapi dunia yang lagi sepi gitu ya. Aduh harus closing kemana lagi nih, harus cari customer kemana lagi nih. Saya alamin, harus ke Cikarang dan sebagainya. Nah, tapi satu hal, sama seperti Embro, satu saat, satu titik, kita akan ada di mana mungkin stuck dan ya syukur-syukur itu dunia di mana kita bisa dapat repeat order. Tapi kalau dalam ruang lingkup agent property untuk mendapatkan repeat order ada peluangnya. Cuman bagaimana agent property ini bisa membangun, mencapai suatu pertumbuhan produktivitas yang gak gampang. Ya balik lagi saya ngebayangin gitu ya. Buat the next closing, the next customer, itu berjuang banget loh agen properti. Iya. Gitu ya. Kalau kita ketemu sama agen-agen properti yang kelihatannya bersinar gitu ya, pasang spanduk gede, inilah top sales tahun ini dan sebagainya gitu. Ya di atas spanduk dia ada panggung besar, tapi kita nggak tahu hari-harinya, bulan-bulannya, tahun demi tahunnya. Banyak yang saya dengar sendiri, saya lihat mereka sekarang tadinya di atas, sekarang di bawah. Jadi perjuangannya itu tampak seperti hilang begitu aja. Nah, impian besar kita di agent property adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang bisa mempertahankan nilai yang sudah diperjuangkan oleh si marketing itu. Contohnya gimana sih? Simple deh, saya kasih contoh data. Saya seorang agent. Ketika saya jualan suatu aset, saya mau closing. Saya berhasil closing nih. Tapi kan gak ketemu Andrea langsung jualan. Yeah. Mungkin ketemu 10 Andrea dulu nih. Ya kan, yang ke 10 baru jualan. Nah sedangkan dari 1 sampai 9 mungkin saya butuh waktu sampai 1 bulan. Atau bahkan lebih banyak lagi. Saya butuh 20 orang calon customer untuk bisa dapat. Ya kan. Nah closing happy dapat komisi. PR selanjutnya muncul. Yuk jualan lagi yang kedua kali. Nah lakukan lagi yang sama. Jangan-jangan seperti itu terus. Saya ngebayangin seorang marketing itu dia berdiri berjuang, dia punya impian, dia punya harapan dalam hidupnya. Dia pengen kaya. Dia ada anak, dia ada istri, ada suami dan sebagainya. Nah, tapi kemudian kalau caranya hanya pakai otot seperti si Embro tadi, nasib dia akan berakhir di ujung, ya kan? Jadi seolah-olah sistem itu hanya menggunakan membeli ototnya dia sesaat aja. Nah, kenapa enggak kita bikinin marketing ini sebuah rumah, sebuah sistem yang bisa lebih human lah, lebih memanusiakan manusia gitu loh, ya kan? Supaya ketika dia pergi ke closingan selanjutnya, dia tahu bahwa upaya dia ketika dia sudah dapetin customer A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus gitu ya, dia bisa kelola. Customer itu bisa bergabung di dalam sistem untuk mendukung nilai-nilai produktivitasnya si marketing. Dengan cara apa? Supaya nggak teori, saya kasih satu praktek lagi. Saya customer. Kalau dalam tradisional market, seorang customer yang kemudian bilang, saya nggak cocok nih rumahnya nih. Kamu ada rumah lain nggak? Nggak ketemu, rumah lainnya apa? Ya mungkin saat itu, besok mungkin saya udah lupa sama agentnya. Yeah. Karena nggak cocok. Tapi kalau kemudian saya bisa masuk ke aplikasi yang disampaikan sama si agent. Terus si agentnya bilang gini, Pak, Bapak sering-sering buka aja aplikasi. Kita saat ini ada 1000 listing lebih. Saya nggak tahu Bapak lagi mau buka cabang di kota mana, ya kan? Karena kita di sini pakai sistem, ya kan? Akan ada selalu listing-listing baru yang mungkin cocok sama Bapak. Bapak tinggal lihat, ya kan? Oke, saya lihat. Terus benefit saya apa lagi? Benefitnya adalah, Pak, Bapak ada nggak saudara, tetangga yang mungkin dia lagi cari properti? Saya cerita simpel aja deh. Ada teman saya yang tadinya dia tinggalnya di Green Lake City. Sekitar 5 tahun yang lalu. Dalam 5 tahun ini, dia dari Green Lake ke Kosambi Baru, lalu ke Puri Medland. 3 tempat rumahnya. Rumah. Berarti itu pindah atau dia punya 3 rumah? Yang pasti dulu di Green Lake. Okay. Lalu kemudian ke Kosambi Baru. Lalu kemudian ke Puri Medland. Saya nggak tahu dia sewa atau beli, itu urusan lain hal lagi. Tapi artinya, dia membutuhkan 3 properti dalam waktu 5 tahun. Iya.
Betul dong? Iya. Nah, masalahnya nggak lewat saya dia beli. Gitu loh atau sewa. Ya kan? Maksudnya gini loh. Itu karena saya kan nggak nanya sama dia. Dia nggak terhubung sama sistem. Artinya apa? Artinya kita lebih banyak nggak tahu daripada tahu. Iya benar. Kita lebih banyak nggak kenal daripada kenal. Peluangnya sebegitu besar di depan mata kita, teman kita sendiri, tapi kita nggak connect karena sistemnya nggak ada. Sesimpel itu. Jadi bayangkan jika Anda seorang marketing, seluruh orang yang Anda kenal maupun yang Anda nggak kenal, Anda bisa masukkan itu ke dalam sistem dan Anda edukasi dia agar dia bisa terkoneksi dengan sistem dan sekali lagi dia bisa dapat komisi. Iya. Seorang customer dapat komisi tanpa menjadi marketing, hanya modalnya apa sih? Saya customer nih, Andrea, ini ada aplikasi bagus, nih link saya, install deh akunnya deh, ya kan? Don't know, one day, besok, minggu depan, apa saya nggak tahu, ya kan? Kalau butuh ada merasa ada listingan yang cocok, bukan saya customer sama, ya kan? Saya customer sama seperti Andrea, tapi nanti ada marketing yang akan bantuin. Oke. Ya kan? Dan Andrea jangan lupa share lagi. Kenapa? Karena nggak tahu temennya kalau misalkan besok belanja lumayan loh bisa dapat 0,1%. Iya. Apalagi kalau VIP bisa dapat 1%. Iya, lumayan sekali ya. Ya, jadi jangan uninstall, sebarluaskan. Si marketing kebantu nggak? Kebantu banget. Kalau tahu cara mainnya. Simbiosis mutualisme ya jatuhnya. Betul. Hal simpel begitu, tapi bangun sistem kayak begitu mahal. Oke, ya bisa kelihatan sih Pak. Kelihatan sih itu sangat mempermudah soalnya. Betul. Bangun sistemnya mahal. Iya, itu contoh dan masih banyak hal lain ya yang kita pengen si agent ini kemudian berevolusi. Panjang ceritanya yang kemudian bisa dia naik ranking, dia bisa jadi team leader, bahkan dia bisa lompat jadi principal juga kalau dia memang punya kapasitas di sana atau yaudah dia stay di sales agent aja forever, mentok sampai team leader aja, ya kan? Yang penting dia bangun sistem dengan benar, dia cari customer yang banyak, edukasi customer tentang sistemnya, lalu kalau dia bisa punya kemampuan sebagai leader, dia bisa kelola anggota tim. Nih, kalau Andrea seorang sales agent yang bisa jadi leader juga, punya 10 orang. Awalnya kan kita training ya. Awalnya mungkin gak ngerti. Tapi kalau Andrea punya 10 orang, yang kemudian lama-lama karena Andrea ajarin sebagai leader, terus mereka akhirnya jadi jago jualan. Taruhlah mereka punya penghasilan 20 juta satu orang. 10 orang kan 200 juta. Iya. Ada 10% overriding komisi loh untuk leader. Jadi kalau si anggota timnya akhirnya closing, semi passive income tuh leadernya. Leadernya bisa jualan tetap, ya, dia bisa ya penjualan seperti biasa. Tapi ketika dia kelola anggota timnya, dia bisa dapat overriding. Ya, passive income itu Pak, bukan semi passive, Ya. itu udah passive income sih sebenarnya. One day dia mau wariskan, dia mau jual. Sekarang bayangin kalau customer kita teredukasi secara sistem. Saya punya customer yang rajin banget sponsoring, ya kan? Dan dia juga belanja. Lalu dia ada temen bos yang suka banget beli properti, masuk ke dalam jaringannya dia. Bayangin dulu deh kalau Anda marketing dengan sistem seperti itu. Bayangin dulu deh. Dan itu berkembang. Jadi Anda sebagai marketing nih, sebagai agent, berubah tuh posisinya, bukan agent lagi tuh. Itu jadi bisnis unit. Makanya bisa diwariskan. Iya. Bisa dijual suatu saat. Itu. Jadi kami melihat agent itu kalau diberikan tempat, diberikan sistem yang baik, dia bisa bertumbuh, berkembang. Bukan hanya untuk 2 tahun, 3 tahun pada saat ototnya masih besar. Iya. Tapi suatu saat Anda udah gak bisa jualan lagi. Bisa kalau Anda diwariskan. bangun sistemnya dengan benar, semi passive income tuh terjadi. Iya. Bisa diwariskan. Itu tujuannya, itu yang namanya bukan cuma cari uang, tapi membangun sumber uang. Pakai sistem ya. Pakai sistem gitu. Oke teman-teman marketing, topik hari ini menarik sekali ya. Jadi pesan dari episode ADS kali ini, kalau teman-teman semua mau kaya, kerja, stop spekulasi yang aneh-aneh. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sudah menyimak. Mudah-mudahan pembicaraan hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman marketing semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Saya Andrea Henrietta dan Pak Frans pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton.